Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kepada ketua kelas Ibu ucapkan terima kasih. Ya, untuk mengecek kehadiran anak-anak, Ibu akan dulu ya satu persatu. Ya, Bu. Arif Rahman, Hadir. Atika, Hadir. Rais Rahmatullah, Hadir. Rustam, Hadir, Bu. Fasbil, Hadir, Bu. Yasar, Hadir, Bu. Faras, Hadir, Bu. Afrian, Hadir, Bu. Fajar, Hadir, Bu. Sahrul Ramadan, Hadir, Bu. Asra Ramadan, Hadir, Bu. Maulana, Hadir Bu, Alif, Hadir, Bu. Arif, Hadir, Bu. Arfan, Hadir, Bu. ya, Ferdi tidak hadir ya? Ya. Ada yang tahu kenapa tidak hadir? Tidak tahu, Bu. Mungkin ada hambatan atau halangannya ya. Ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, coba dicek dulu kelasnya masih ada sampah atau tidak. Ya? Oke. Sekarang Ibu mau buat peraturan kelas. Ya, selama pembelajaran ini berlangsung, tidak boleh berbicara atau berdiskusi dengan temannya pada saat Ibu menyampaikan materi. Kemudian, sepakat? Kemudian yang kedua, tidak boleh memainkan handphonenya ketika proses pembelajaran berlangsung, kecuali nanti pada saat diskusi mungkin Ibu suruh mencari literatur, boleh ya? Sepakat? Oke. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kalian, kita menyanyikan dulu lagu nasional ya. Ada yang tahu lagu 17 Agustus? Ada, Bu. Ya, kita nyanyikan lagu itu ya untuk menumbuhkan jiwa-jiwa nasionalisme kita kepada bangsa ini. Ya, sambil tepuk tangan saja nyanyinya ya. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Semangat? Oke, untuk semangat lagi, kita ice breathing dulu ya. Oke. Selamat pagi. Luar biasa semangatnya. Ya, Ibu ingin ngecek dulu pembelajaran minggu yang lalu. Apa ada yang masih ingat atau tidak? Ya, pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang jaring angkat. Jaring angkat itu sendiri terdiri dari beberapa jenis. Siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis jaring angkat? Saya, Bu. Ya. Bagan dan bandrol. Oke, luar biasa, ternyata masih ingat ada 2 jenis dari jaring angkat, yaitu bagan dan bandrol.
bagan perahu atau bagan rambut? Ya. Kalau yang sudah pernah ikut keluarganya ataupun punyanya sendiri, apa yang kalian lihat di sana? Mereka pasti menggunakan ya, mereka menggunakan alat bantu cahaya atau biasa mereka menggunakan lampu. Ya, profil pelajar Pancasila yang diterapkan pada pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, bernalar kritis. Ada yang tahu apa itu bernalar kritis? Ya, Ibu jelaskan ya. Bernalar kritis itu anak-anak bisa menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan suatu permasalahan. Misalkan nanti pada saat pembelajaran berlangsung nanti kalian diskusi. Ya, berarti yang pertama kalian lakukan adalah menganalisis, kemudian mengevaluasi, dan yang terakhir menyimpulkan hasil diskusinya. Kemudian profil pelajar Pancasila yang kedua itu tentang gotong royong. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu gotong royong? Ada yang tahu? Oke, Ibu jelaskan ya. Bergotong royong itu artinya bekerja sama dalam suatu kelompok. Bagaimana kalian bisa mengendalikan emosinya ketika bersalah paham dengan temannya pada saat diskusi, bekerja sama mencari solusi yang terbaik pada saat pembahasan diskusinya. Berartinya bekerja sama dengan teman kelompok dengan baik-baik. Oke, sudah paham? Oke, selanjutnya pembelajaran kita hari ini adalah tentang jaring lingkar. Tentang jaring lingkar. Ada yang tahu apa itu jaring lingkar? Atau ada yang tahu atau ada yang pernah lihat? Yang pernah lihat bagaimana sih bentuknya jaring lingkar itu? Ya. Ibu jelaskan ya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, di mana siswa ini, kalian siswa bisa memahami konsep prinsip dasar jaring lingkar. Maksudnya di sini kalian tahu bagaimana itu jaring lingkar, bagaimana pengoperasiannya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini tentang bagaimana siswa bisa menjelaskan langkah-langkah pengoperasian jaring lingkar. Tahu langkah-langkahnya? Bagaimana prosesnya? Kalian harus tahu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalian melakukan penanganan dan penyimpanan hasil tangkapan di atas kapal. Oke, Ibu jelaskan satu-satu ya. Ya, jaring lingkar atau biasa kita sebut dengan pulsen. Ya, jaring lingkar ini biasa disebut dengan pulsen. Dia merupakan salah satu alat tangkap yang digunakan
pelagis. Ada yang tahu jenis-jenis ikan pelagis? Ya, yang pertama contoh dari jenis ikan pelagis itu, contohnya ikan tuna. Pernah lihat ikan tuna? Nah, yang kedua, ikan cakalang. Ya, bisa juga ikan cumbu. Itu adalah hasil tangkapan dari jaring lingkar. Nah, dari jaring lingkar atau pusai. Paham ya? Oke. Sekarang yang kedua, langkahnya. Langkah-langkah pengoperasian jaring lingkar. Yang pertama, ada yang tahu tidak? Nah, yang pertama itu adalah penurunan dari jaring atau biasa disebut dengan snorkeling. Kalau nanti kalian karena jurusan nautika kapal penangkap ikan, kalian akan sering mendengar istilah setting. Kalau gurunya berbicara masalah setting, berarti itu tahap penurunan jaring. Yang pertama ibu contohkan ini ya, misalkan ini daerah fishing ground-nya. Daerah fishing ground, kalau gurunya berbicara masalah fishing ground, berarti itu daerah penangkapannya, daerah tujuannya. Ini daerah penangkapan. Oke, ibu jelaskan ya. Misalkan di sini sudah banyak gerombolan ikan. Kita akan melakukan penangkapan di sini. Yang kita lakukan adalah yang pertama itu penurunan jaring. Kita sudah berada di lokasi dan kita mau menurunkan jaring. Caranya menurunkan jaring tersebut, kita mulai misalkan dari titik sini. Kita langsung melingkari daerah ini dengan kecepatan kapal yang tinggi. Kenapa kira-kira kapalnya harus dengan kecepatan tinggi? Ya, untuk mencegah supaya ikan iya betul, supaya ikan ini tidak keluar dari jaring. Betul sekali. Kemudian yang kedua adalah penutupan jaring. Oke. Penutupan jaringnya tadi kita sudah melingkari di jaring ini. Kemudian bertemulah dua ujung dari jaring ini. Maka kita melakukan penutupan dengan mengikat, ada di sini namanya tali olor. Sama tujuannya, kenapa diikat? Supaya ikannya juga tidak keluar dari jaring. Supaya ikannya tidak keluar dari jaring. Kemudian tahapan yang ketiga itu adalah penarikan jaring atau biasa disebut dengan hauling. Nanti ketika kalian bertemu dengan kata-kata ini setting. Nanti kan karena kalian jurusan nautika kapal penangkap ikan, kalian akan bertemu dengan istilah-istilah ini. Yang sering muncul itu ada istilah ya, setting, penurunan, kemudian penarikan jaring atau hauling. Kemudian setelah jaring ini ditutup, yang kita lakukan adalah
Yang dilakukan sebelumnya apa? Ya tinggal mereka mengatur jaring yang sudah lanjut apa. Tetapi ketika nelayan tradisional menarik jaring itu, dia menggunakan kemudian selanjutnya kita membahas tentang penanganan. Penanganan hasil tangkapan. Ini langkah-langkah ya sudah. Dari lingkar ini untuk menangkap ikan yang bergerombol atau ikan-ikan pelagis. Oke, sekarang kita akan membahas tentang penanganan dan penyimpanan hasil tangkapan. Kenapa ya setelah ikan diangkat ke atas kapal harus dilakukan sesegera mungkin penanganan dan penyimpanannya? Supaya apa kira-kira? Iya betul, supaya ikannya tetap segar. Tujuan dari penanganan itu sendiri untuk mempertahankan mutu kesegaran ikan. Yang pertama tahapannya adalah sortasi. Siapa yang tahu kira-kira apa itu sortasi? Iya, ya. Jadi sortasi ini adalah proses pemisahan ikan sesuai dengan ukuran. Iya betul, pemisahan ikan sesuai dengan ukuran dan jenisnya. Tahapan yang pertama itu adalah sortasi. Ikan sudah naik ke atas kapal, kita pisahkan dulu. Jenisnya cakalang sesama cakalang, jenisnya tuna sesama tuna, jenisnya kembung sesama kembung. Ya. Kemudian langkah kedua itu adalah tentang apa kira-kira? Pencucian. Ikan itu harus dicuci ya. Setelah tahap pertama tadi sortasi, yang kedua kita cuci. Tujuannya mencuci ikan ini adalah ya untuk membersihkan, yaitu untuk membersihkan lendir-lendir ikan. Ya. Untuk membersihkan lendir-lendir ikan. Kemudian yang ketiga, sudah pemisahan, sudah pencucian. Kira-kira apa lagi? Penyimpanan. Iya, sebelum penyimpanan kita pendinginan. Kita menyimpan ikan di tempat. Ada yang tahu apa nama tempat penyimpanan ikan di kapal itu? Ada ruangan khusus? Iya betul. Namanya adalah
Kalau box kan sering kalian lihat ya. Kemudian proses pendinginan ini menggunakan apa? Menggunakan es batu. Bisa juga ada namanya ruang pendingin atau refrigerator. Paham ya? Ya. Dan yang terakhir adalah Pengemasan. betul sekali, pengemasan. Ikan sudah didinginkan, maka tindakan yang terakhir yang kita lakukan itu adalah pengemasan. Sudah mengerti dari awal, dari apa itu dari lingkar, bagaimana proses pengoperasian dari lingkar, bagaimana proses penanganan dan penyimpanannya. Mengerti atau ada yang mau ditanyakan? Mengerti? Iya, sudah mengerti. Oke. Ya, untuk tadi kan ibu sudah jelaskan ya, sudah jelaskan semua. Dan supaya kalian, ya, supaya pemahaman kalian terbuka, kan kalian belum lihat itu mana sih jaring lingkar itu, bagaimana sih pengoperasiannya, bagaimana penangkapannya. Nanti ibu perlihatkan videonya ya. Sebelum kita nonton video, ibu ingin membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nanti kan ada tayangan, sudah juga ibu jelaskan. Nanti setiap kelompok ibu berikan topik yang berbeda-beda ya. Satu kelompok maunya berapa orang? 5 orang. Oke, 5 orang ya. Jadi ini kelompok satu ya, setuju atau sepakat? Ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Oke. Nah, selanjutnya untuk kelompok 1 ibu kasih topiknya ya. Semua topik ini berbeda-beda. Untuk kelompok 1 nanti dia akan berdiskusi dan membahas tentang prinsip dasar jaring. Kelompok 2 dia membahas tentang langkah-langkah pengoperasian jaring lingkar. Dan yang terakhir kelompok 3 membahas tentang penanganan dan penyimpanan hasil tangkapan. Oke, setiap kelompok tulis dulu ya. Tulis dulu materi apa nanti yang kalian diskusikan. Kelompok 1 ini kelompok 1 ya. Kelompok 2 ini dan kelompok 3 ini ya. Terakhir, oke? Sudah mengerti? Sekarang kita tonton video ya. Iya, selanjutnya bentar ya, dihapus papan dulu. Salah satu siswa silakan hapus papannya. Maju 1 orang untuk hapus papan.
TSNI 7277/3/2008, jaring lingkar merupakan alat-alat yang dioperasikan dengan cara melingkari gerombolan ikan yang menjadi sasaran tangkap. Alat tangkap ini berupa jaring berbentuk persegi panjang yang terdiri atas sayap, badan jaring, pelampung, tali garis atas, pemberat, tali garis bawah, tali kolor, cincin, dan tali sorban. Ya, ini alat tangkap dari lingkar skala industri ya. Lihat ya. Ini alat tangkap skala industri. Perusahaan-perusahaan. Jadi ketika kalian praktek begini kelas 12 bisa menggunakan lingkar skala industri. Oleh pelampung atau menggunakan ukur kecil. Setelah melingkar sempurna dan ujung-ujung bertemu, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan proses penarikan jaring lingkar. Saat penarikan jaring berlangsung, kru kapal langsung melakukan proses penataan jaring. Pemberat, jaring, dan pelampung masing-masing ditempatkan pada posisi terpisah. Nomor gerombolan ikan yang terperangkap pada badan jaring lingkar. Setelah jaring mendekati kapal, selanjutnya dilakukan pengambilan ikan. Kemudian langsung dimasukkan ke dalam bangka kapal. Hal ini terus dilakukan sampai ikan di dalam jaring hampir habis dan sisanya diangkat bersama jaring. Berikut adalah contoh pengoperasian jaring lingkar oleh nelayan tradisional Indonesia.
Percakapan pertama, kedua, ketiga. Dan dicatat dulu ya pertanyaannya. Dicatat pertanyaannya. Kemudian hasil pertanyaan itu kalian diskusikan. Ya, dekat. Semuanya ya, bekerja ya. Semuanya harus bekerja. Sesuai dengan profil Pancasila tadi, bergotong royong untuk memecahkan suatu permasalahan. Ya, satu orang satu ya, satu orang satu pertanyaan. Ya, kalau masih kurang literaturnya bisa mencari di internet. Ibu perkenankan bisa. Ya, tanya apa pertanyaanmu. Terus diskusikan. Data satu dulu ya, data satu-satu pertanyaan-pertanyaan. Tanyakan apa dulu pertanyaannya. Kemudian diskusikan. Ya, keluarkan ide atau pendapatnya. Keluarkan ide-idenya. Ya, ditulis ya pertanyaannya, semuanya ditulis. Karena itu nanti yang akan kalian presentasikan. Ya, tulis. Ya, sambil tulis, kalian berembuk siapa yang akan menjadi ketua kelompoknya. Tugasnya itu ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, ditulis ya. Ingat ya, tugasnya itu membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan dan diskusikan materi jawabannya. Bagaimana? Sudah? Ya, didiskusikan ya. Kalau sudah membuat pertanyaan, diskusikan jawabannya. Ya? Gimana ini? Sudah dibuat pertanyaan? Oke. Sekarang dari pertanyaan itu kalian diskusikan jawabannya ya. Ya. Tetap semangat ya. Ya. Kelompok 3 bagaimana? Sudah membuat pertanyaan? Sudah. Oke, sekarang kalau sudah membuat pertanyaan, kalian diskusi
Mas ya? Yang mana dong diskusinya? Keluarkan semua pendapatnya ya. Jangan satu dua orang saja yang kerja. Semuanya harus kerja mengeluarkan ide-idenya. Mengeluarkan pendapatnya. Inilah yang namanya gotong royong. Ya, yang aktif ya diskusinya. Yang aktif, semuanya keluarkan ide-idenya. Harus bekerja sama dengan baik. Ya, keluarkan ide-idenya. Ayo, semangat. Diskusi. Ayo diskusi. Keluarkan saja ide-idenya. Ya. Buat pertanyaan yang berkaitan dengan topiknya ya. Jangan di luar topik. Sesuai dengan topiknya. Ayo, diskusi. Keluarkan ide-ide. Keluarkan pendapatnya. Ya, kalau ada beberapa pertanyaan sudah dijawab, ketua kelompoknya siapkan mentalnya, siapkan materinya untuk dipresentasikan ke depan kelas nanti. Ayo, berpendapat. Berbicara ya. Berbicara ya, bicara, menjelaskan.
Ya, sekarang letakkan kakinya.
Terus? kuning, Oke. Terus? Oke. hijau, Hijau. hijau, Sekarang warna biru, biru atau merah? Oke, warna biru. hijau, hijau, Merah. Merah atau hijau? Oke. Warna hitam, 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 betul? Warna hitam. Kuning. Kuning. Ya. Masih semangat ya? masih, Oke. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok mana yang mau maju duluan? saya, Oke, kelompok 1 sudah siap? sudah, Oke, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Masuk semua ya, semuanya. Ya. Ada lagi? Ayo, masuk lagi. masih jadi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman saya saya persilakan. Oke. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang prinsip dasar jaring lingkar. Ya, mereka memaparkan tentang prinsip dasar dari lingkar. Yang lain diperhatikan ya. Ya. Nanti ketika tidak paham boleh bertanya. Kami sudah membuat beberapa pertanyaan dan mendiskusikan jawabannya. Oke. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan jaring lingkar dalam teknik penangkapan ikan? Ya. Jawabannya, jaring lingkar adalah alat penangkapan ikan yang dirancang untuk mengelilingi kelompok ikan dari samping hingga terbentuk lingkaran yang menutup, menjebat ikan di dalamnya. Jaring ini sering digunakan untuk menangkap ikan pelagis seperti tuna dan makarel. Oke, jaring lingkar digunakan untuk menangkap ikan-ikan pelagis. Pertanyaan kedua, sebutan komponen utama dari jaring lingkar. Komponen utama dari jaring lingkar antara lain: 1. Sayap jaring, 2. Tali penarik, 3. Pelampung, 4. Pemberat. Pertanyaan ketiga, apa keunggulan utama dari penggunaan jaring lingkar dibandingkan alat tangkap lainnya? Jawabannya, Ya, hubungannya. keunggulan jaring lingkar adalah kemampuannya menangkap ikan dalam jumlah besar satu kali operasi. Jaring ini juga dapat digunakan di berbagai kedalaman dan cukup efisien untuk menangkap ikan yang berenang berkelompok. Oke. Pertanyaan keempat, Ya. faktor-faktor lingkungan apa saja yang mempengaruhi efektivitas penggunaan jaring lingkar? Jawabannya, faktor lingkaran yang mempengaruhi penggunaan jaring lingkar: 1. Kedalaman perairan, berpengaruh pada cara menebar jaring. 2. Arus laut, arus yang kuat dapat mempengaruhi manuver jaring. 3. Kecepatan dan arah angin dapat mempengaruhi pergerakan kapal dan penebaran jaring. Pertanyaan kelima, mengapa jaring lingkar lebih efektif digunakan di daerah dengan populasi ikan pelagis? Jawabannya, jaring lingkar efektif di perairan pelagis karena alat ini dirancang untuk menangkap ikan yang hidup di lapisan atas perairan. Biasanya ikan-ikan yang berenang berkelompok dalam jumlah besar. Sekian pemaparan dari kami. Kepada teman-teman saya yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, yang ingin bertanya boleh. Siapa yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke. Moderator dicatat ya pertanyaan-pertanyaan.
apa fungsi dari pelampung? Ya. Tadi bagian-bagian jaring itu ada pelampungnya. Apa fungsinya itu pelampung? Apa fungsi pemberat? Ya. Apa fungsi dari pemberat? Apa fungsinya? Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya Arif Rahman. Oke. Apa fungsi pelampung? Fungsi pelampung berfungsi untuk menjaga jaring tetap berada di permukaan air. Ya. Untuk menjaga jaring agar tetap berada di permukaan air. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya Adisa. Ya. Apa fungsi pemberat? Pemberat membantu menenggelamkan bagian bawah jaring agar dapat mengelilingi ikan. Ya, untuk menenggelamkan jaring. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Cukup? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penampilan kelompok 1 sangat bagus. Jawabannya juga sangat bagus. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Sekarang yang masuk kelompok 2. Ayo. Teman-teman di depan ya, kelompok 2. Kalau mau memperkenalkan diri juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok kami. Di sebelah saya teman saya Paras dipersilakan. Kami sudah membuat pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaan 1. Apa saja persiapan yang harus dilakukan sebelum menebar jaring lingkar? Persiapan sebelum menebar jaring mencakup pengecekan kondisi jaring dan kapal, pemilihan di lokasi tangkapan, pengaturan posisi kapal, serta memastikan seluruh awak kapal siap di posisinya masing-masing. Peralatan penunjang seperti sonar atau radar. Pertanyaan kedua. Jelaskan urutan langkah-langkah pengoperasian jaring lingkar dalam penangkapan ikan. Iya, kita melakukannya. Langkah-langkah pengoperasian jaring lingkar. 1. Menentukan lokasi penangkapan. 2. Penebaran jaring. 3. Penutupan jaring. 4. Penarikan jaring. Pertanyaan keempat, sebutkan risiko-risiko yang dapat terjadi saat penebaran jaring lingkar dan cara mengatasinya. 1. Jaring robek. Bisa terjadi jika benda tajam atau jika ada ikan besar yang terlalu kuat. Ya, tadi kan ya. Solusinya adalah menggunakan jaring berkualitas dan memeriksa area sebelum penebaran. 2. Ikan lolos. Hal ini bisa terjadi jika jaring tidak ditutup dengan benar. Memastikan prosedur penutupan dilakukan dengan hati-hati dapat meminimalkan risiko ini. 3. Kapal terganggu oleh arus. Posisi kapal bisa tergeser oleh arus yang kuat. Pengaturan posisi kapal secara tepat dengan mempertimbangkan arus laut sangat penting. Pertanyaan kelima, mengapa penting untuk memperhatikan posisi kapal selama operasi jaring lingkar? Posisi kapal sangat penting untuk memastikan jaring diturunkan dengan benar dan mengelilingi ikan secara efektif. Kesalahan posisi bisa menyebabkan jaring tidak bekerja optimal atau bahkan merusak jaring. Dan dari presentasi kami ada yang ingin bertanya? Ya, yang bertanya silakan. Siapa dia? Siapa yang mau bertanya? Dicatat ya. Jelaskan kegunaan dari sonar. Ya, jelaskan kegunaan dari sonar. Tadi ada bantu yang dijelaskan sama Ananda Paras
sonar. Jadi apa sih gunanya sonar itu? Kedua ada yang bertanya lagi. Ya, pertanyaan kedua. Sebutkan 3 jenis ikan hasil tangkapan dari jaring ikan. Ya, apa saja hasil tangkapan dari jaring lingkar? Ya, sudah dicatat pertanyaan-pertanyaan. Siapa yang mau menjawab pertanyaan pertama? Tadi apa kegunaan dari sonar? Apa kegunaan dari sonar? Saya akan menjelaskan kegunaan dari sonar. Sonar. Peralatan penginderaan seperti sonar atau radar juga digunakan untuk mendeteksi gelombang ikan. Ya, sonar sendiri itu digunakan untuk mendeteksi ikan. Paham? Pertanyaan kedua. Siapa yang akan menjawab pertanyaan kedua? Ya. Tadi temannya bertanya apa saja hasil tangkapan dari jaring ikan. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Sebutkan 3 jenis ikan dari jaring ikan. Ya, hasil tangkapan. 1. Ikan takacan. Ikan cakaran. Ya. Terus? 2. Ikan kembung. Ya, 2 ikan kembung. 3. Ikan teri. Iya, ikan teri. Berarti tadi ingat ya, hasil tangkapan dari alat tangkap jaring itu 1 tuna, cakalang, ikan kembung. Tadi juga sudah dilihat ya di video itu hasil tangkapan dari jaring ikan. Masih ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, kalau sudah. Sekian dari kami. Mohon maaf atas namanya. Kami juga disini. Ya, yang serius. Ayo yang serius. Demikianlah. Demikianlah dari presentasi kami. Ya. Sekian. Sekian terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 2. Silakan kembali ke kursinya masing-masing. Masih semangat? Oke, kita lanjut yang terakhir, kelompok 3. Apakah akan menampilkan yang terbaik? Kita saksikan. Silakan masuk ke kelompok 3. Semuanya ya, semuanya. Ayo semuanya masuk ke depan. Presentasikan tadi hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada teman saya Ahmad. Saya persilakan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penanganan dan penyimpanan hasil tangkapan. Kami sudah membuat pernyataan dan membuat pertanyaan dan mendiskusikan jawabannya. 1. Mengapa penting untuk menangani ikan dengan cepat setelah ditangkap? Jawabannya adalah penanganan ikan yang cepat sangat penting untuk mempertahankan kesegaran ikan dan menghindari membusungkan
ikan yang dibiarkan terlalu lama di udara terbuka dapat mengalami kerusakan tekstur dan kualitas rasa. 2. Apa yang dimaksud dengan teknik chilling, freezing dalam penyimpanan hasil tangkapan? Jawabannya adalah chilling adalah teknik pendinginan di mana ikan disimpan di atas es di dalam air dingin untuk menjaga suhu di bawah suhu O.C yang lebih efektif untuk penyimpanan jangka panjang. 3. Jelaskan langkah-langkah penanganan ikan setelah ditangkap hingga siap untuk disimpan. Langkah-langkah penanganan ikan setelah ditangkap. Sortasi ikan. Sortasi ikan adalah dipisahkan berdasarkan jenis, ukuran, atau kualitas. Pembersihan. Ikan dibersih dari kotoran dan lindir-lindir. Pendinginan. Ikan segera disimpan di ruang pendingin atau di atas es. Pengemasan. Ikan dikemas dalam wadah tertutup agar terhindar dari kerusakan fisik. 4. Apa yang terjadi jika hasil tangkapan tidak disimpan dengan benar? Jawabannya adalah jika hasil tangkapan tidak disimpan dengan benar, ikan akan cepat membusuk, mengalami penurunan kualitas, tekstur, bau, dan rasa, serta tidak layak untuk dikonsumsi. Hal ini merugikan nelayan karena mengurangi nilai jual ikan. 5. Sebutkan beberapa metode penyimpanan hasil tangkapan di atas kapal yang umum digunakan. Jawabannya adalah metode penyimpanan hasil tangkap yang umum digunakan di atas kapal antara lain penyimpanan di atas es. Ikan diletakkan dalam wadah berisi es agar tetap dingin. Ruang pendingin. Perhatikan ya, saya Pendingin perhatikan room. pemaparan Ruang dengan suhu dingin di dalam kapal untuk penyimpanan hasil tangkapan dalam jumlah besar. Pembekuan. Freezing room. Digunakan untuk penyimpanan ikan dalam jangka waktu lebih lama dengan suhu di bawah O.C. Demikian pemaparan dari kami. Kepada teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, mau bertanya? Ya. Jelaskan apa itu sortasi ikan. Ya, tadi dijelaskan tahapan-tahapannya. Apa itu sortasi ikan? Ada lagi? Ya. Apa nama tempat yang digunakan untuk menyimpan ikan di atas kapal? Oke. Apa nama tempat yang digunakan? Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Ya. Sortasi ikan adalah dipisahkan berdasarkan jenis-jenis, ukuran, atau kualitas. Ya, ikan dipisahkan berdasarkan jenis dan ukurannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, Fajar. Ya. Apa nama alat atau tempat yang digunakan untuk menyimpan ikan? Palka atau box? Ya. Namanya adalah palka atau box. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada kelompok 3 telah menampilkan hasil diskusinya. Kita berikan aplaus. Ya, sudah paham tadi ya? Satu tentang prinsip dasar jaring. Apa itu jaring lingkar? Kemudian apa saja keunggulannya tadi ya?
jaring. Dan kelompok 3 tadi membahas tentang penanganan dan penyimpanan hasil tangkapan. Kenapa perlu dilakukan dengan segera melakukan penanganan ketika ikan sudah berada di atas kapal? Kan, ya, tujuannya untuk mempertahankan mutu kesegaran ikan. Sudah paham semua ya? Karena anak-anak sudah paham dengan materi jaring lingkar, ibu ingin atau ada siapa yang tahu tadi? Siapa yang bisa menjelaskan ulang apa itu jaring lingkar? Alat yang digunakan untuk menangkap ikan pelagis. Apa tadi? Kenapa tadi perlu dilakukan dengan cepat penanganannya? Siapa yang bisa menjelaskan? Nah? Supaya Ikan tidak keluar dari jaring. penanganan kenapa harus dilakukan dengan cepat? Supaya ya, untuk mempertahankan kualitas atau kesegaran ikan. Oke, untuk ibu ingin melihat unsur kemampuan kalian, ibu kasih dulu tugas ya. Ini tugas individu dikerjakan masing-masing. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan tugas ini. Kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas ini. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Ya, dikerjakan ya tugasnya. Tugas yang ini jangan berdiskusi ya. Ini tugas individu. Jadi dikerjakan masing-masing.
Ibu hitung 1, 2, 3 semua ya. 1. Ya. Ya, semuanya kumpul. Saya kumpul. Sudah semua? Ayo. Oke, selanjutnya tadi kita sudah bahas, sudah nonton video, sudah presentasi dan sudah ada tugasnya. Sebagai penutup, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oke, mengenai apa? Jaring lingkar merupakan alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan pelagis yang bergerombol. Oke. Adapun langkah-langkah pengoperasian jaring lingkar: 1. Penurunan jaring. 2. Penutupan jaring. Oke. 3. Penarikan jaring. Oke. Ya, sudah mengerti ya, sudah disimpulkan. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, Arif. Penanganan dan penyimpanan hasil tangkapan perlu dilakukan dengan cepat untuk mempertahankan mutu dan kesegaran ikan. Iya, untuk mempertahankan mutu kesegaran ikan. Ya, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anakku bahwa pembelajaran hari ini sangat menyenangkan ya, mulai dari awal hingga akhir. Oke, pembelajaran kita untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang jaring insan. Nanti di rumah jangan lupa lagi cari-cari lagi literatur yang berkaitan dengan jaring lingkar ya. Sebelum Ibu meninggalkan kelas, karena pembelajaran kita selesai, kita berdoa dulu ya. Kepada kedua kelas, silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Sebelum pembelajaran kita selesai, mari kita berdoa. Doa selesai. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangunnya saling saja masuk ke persatu saling dulu. Ya. Lanjut ke sampai